Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan insya Allah di sore hari ini kita akan sama-sama melanjutkan kajian kita Hadis Arba'in, hadis ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Penulis buku ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan Al-hadithu ats-tsani wal ishrun, hadis ke-22. An Abi Abdillahi, dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari, dari seorang sahabat bernama Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka orang tersebut mengatakan, Aru'aita, wahai Rasulullah, apa pendapatmu? Idza shallaitu as-shalawati al-maktubat, jika aku melaksanakan salat 5 waktu, wa sumtu ramadhana, dan aku menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan, wa ahlaltul halala, dan aku menghalalkan yang Allah halalkan, aku menghalalkan yang syariat halalkan, wa haramtul harama, dan aku haramkan yang syariat haramkan, walam azid ala dzalika syai'an, dan saya tidak menambah hal itu sedikit pun. A'adkhulul jannah, apakah saya akan masuk surga? Qala, kemudian Rasul menjawab, na'am, iya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Al-Imam An-Nawawi menambahkan, wa ma'na haramtul harama ijtanabtuhu, yang dimaksudkan dengan mengharamkan yang haram adalah dengan menjauhi yang haram tersebut. Wa ma'na ahlaltul halala fa'altuhu mu'taqidan hillahu, sedangkan menghalalkan yang halal itu adalah maknanya adalah menjalankannya dengan keyakinan kehalalan hal tersebut. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab musnadnya, kemudian juga Abu Nuaim dalam Ma'rifatus Sahabah, kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Athir di dalam Jami al-Usul fil Hadis ar-Rasul. Hadis tersebut masih ada lanjutan yang lain. Qala, beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, la azidu ala dzalika syai'an, saya tidak akan menambahkan hal itu sedikit pun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini adalah hadis yang sangat penting buat kita semuanya, karena hadis ini berbicara tentang jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita bahas. An Abi Abdillah Jabir ibni Abdillah Al-Ansari, dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari. Ada 2 sahabat yang namanya sama, yaitu Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah ini namanya sama, kemudian beliau juga adalah Al-Ansar, maksudnya adalah beliau adalah dari Ansar, dari orang Madinah. Kemudian juga sama-sama dari kabilah Bani Salim, ya, mohon maaf, dari kabilah Bani Salamah ataupun As-Salami. Jadi ada 2 sahabat yang sama-sama namanya, berasal dari kabilah yang sama, dan beliau juga adalah orang Madinah dua-duanya, yaitu Jabir bin Abdillah, ya. Al-Imam Ibnu Athir rahimahullah menyebutkan kaitan dengan Jabir bin Abdillah ini. Jabir yang pertama namanya adalah Jabir bin Abdillah bin Ri'ab bin Nu'man. Jabir bin Abdillah, ya, bin Ri'ab bin Nu'man. Kemudian bin Sinan bin Ubaid bin Adi bin Ghannam, kemudian bin Ka'ab bin Salamah Al-Ansariyah, Al-Ansari As-Salami. Jadi nama awalnya sama, nama dia dan nama ayahnya. Kemudian juga sama-sama dari Al-Ansar, artinya orang Ansar, dan As-Salami karena berasal dari kabilah Bani Salamah. Nah, beliau ini adalah syahida Badran wa Uhudan wal Khandaq wa syairil masyahid ma'a Rasulillah SAW. Sahabat Jabir bin Abdillah yang pertama ini, beliau ini adalah ikut perang Badar, kemudian juga ikut perang Uhud, kemudian juga ikut perang Khandaq, dan semua pertempuran bersama Rasulullah SAW. Wa huwa awwalu man aslama
wa huwa awwalu man aslama minal ansar qabla al-aqabatil ula. Dan sahabat Jabir bin Abdullah yang pertama ini adalah dia termasuk sahabat Nabi SAW dari Ansar yang termasuk masuk Islam di awal-awal. Dari kabilah Ansar ini sebelum Bai'atul Aqabah pertama. Ini adalah yang pertama. Ya. Bisa lihat di dalam kitab Usadul Ghabah, kita berbicara tentang ini. Kemudian ada juga Jabir bin Abdullah yang meriwayatkan hadis yang sedang kita bahas ini. Nah, ini yang kedua ini adalah Jabir bin Abdullah yang meriwayatkan hadis ini. Jadi sama-sama Jabir bin Abdullah, cuman beda. Beda di kakeknya. Kalau ini adalah Jabir bin Abdullah bin Amr bin Hizam bin Ka'ab bin Ghanam bin Ka'ab bin Salamah. Nah, di sini adalah ada kesamaan, yaitu Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram bin Ka'ab bin Ghanam bin Ka'ab bin Salamah. Beliau dan Jabir sebelumnya nasabnya bertemu pada Ghanam bin Ka'ab. Ya. Jadi bertemu pada Ghanam bin Ka'ab. Sama-sama dari Bani Salamah dan sama-sama orang Ansar. Ya. Wahkilahuma Ansariyani dan dua-duanya adalah beliau dari nasabnya adalah sama-sama dari Ansar, ya. Dan kemudian juga beliau sama-sama dari Bani Salamah. Nah, waqila sebagian sahabat mengatakan, sebagian para ulama mengatakan fi nisbati ghairi hada wa hada ashharu wa ummuhu Nusaybah binti Uqbah. Sedangkan ibu dari Jabir bin Abdullah yang meriwayatkan hadis yang sedang kita bahas ini adalah ibunya bernama Nusaybah bin Uqbah. Ya. Nusaybah bin Uqbah dan ketemu juga di dalam Ghanam. Ya. Hiya wa abuhu fi haram yukanna Aba Abdullah, dan beliau ketika menyebut nama beliau, ya, beliau disebutkan dengan kunyahnya, gelarnya adalah Abu Abdullah. Wakila Abu Abdurrahman wal awwal asahu syahidal aqabati tsaniyah ma'abihi wa huwa sabiyun wa qala ba'duhum syahida badran wa qila lam yashhadha wa kadzalika ghazwatu Uhud. Nah, kaitan dengan ini ya disebutkan bahwa dia ikut serta dalam bai'ah Aqabah kedua bersama ayahnya, dan saat itu beliau masih anak-anak. Sebagian lain mengatakan beliau ikut perang Badar, sebagian lagi mengatakan beliau tidak ikut perang Badar, begitu juga perang Uhud. Al-Imam Al-Kalbi mengatakan bahwa Abu Abdullah Jabir bin Abdullah ikut perang Uhud dan ikut peperangan kurang lebih sekitar 18 kali bersama Rasulullah SAW. Beliau termasuk orang yang ikut pada Bai'ah Aqabah As-Tsaniyah. Ya, ini adalah kaitan dengan ini, dengan dengan ini bahwa beliau adalah peserta Bai'ah Aqabah yang terakhir dan wafat di kota Madinah. Tetapi Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, "Ghazawtu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 17 ghazwah." Saya ikut perang bersama Nabi 17 kali perang. Kata Jabir, qala Jabir lam ashhad badran wala uhudan. Saya tidak ikut perang Badar, juga tidak ikut perang Uhud. Sehingga kata Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan bahwa yang menyebutkan beliau ikut perang Badar, maka itu salah. Karena Jabir bin Abdullah sendiri menyebutkan, saya tidak ikut perang Badar dan juga saya tidak ikut perang Uhud. Ini ketika berbicara tentang Jabir bin Abdullah yang meriwayatkan hadis ini. Nah, beliau ini termasuk sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Al-Imam Ibnu Athir mengatakan, wa kana minal mukatsirina fil hadisi al-hafidina lis-sunan. Dia termasuk yang banyak hadisnya dan termasuk penghafal sunnah Nabi SAW. Rawa anhu Muhammad bin Ali bin Al-Husain. Ya, telah meriwayatkan darinya Muhammad bin Ali bin Al-Husain. Kemudian juga Amr bin Dinar, wa Abu Zubair Al-Makki, wa Atha, wa Mujahid, wa ghairihim. Jadi banyak orang-orang yang meriwayatkan hadis dari beliau. Nah, beliau wafat tahun 74 Hijriah. Sebagian lagi mengatakan beliau wafat pada tahun 77 Hijriah. Ada yang mengatakan beliau wafat tahun 78 Hijriah. Beliau disolatkan oleh Abbad bin Uthman yang saat itu sebagai gubernur Madinah dan wafat pada usia 94 tahun. Ini adalah ketika berbicara tentang Jabir bin Abdullah. Kemudian anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Siapakah laki-laki tersebut? Laki-laki tersebut adalah An-Nu'man bin Qawqal. Jadi laki-laki tersebut adalah Nu'man bin Qawqal. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Ya. Kemudian juga Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menyebutkan di dalam kitab Fathul Bari. Nah, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menceritakan tentang ini. Dia adalah An-Nu'man bin Qawqal bin Asram bin Fihr bin Tha'labah bin Ghannam
bin Umar bin Auf. Musa bin Utbah dan Ibnu Ishaq menceritakan bahwa beliau termasuk sahabat yang syahid pada perang Uhud dan beliau ikut pada perang Badar. Dan Ibnu Hibban mengatakan bahwa beliau bersahabat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Al-Imam Al-Baghawi meriwayatkan dari jalan Khalid bin Malik Al-Ju'di, katanya, aku temukan dalam kitab ayahku bahwa An-Nu'man bin Qawqal Al-Ansari, beliau pernah mengatakan, aqsamtu alika ya Rabbi, aku bersumpah kepadamu wahai Rabbku, alla taghiba syams hatta ata'a bi'arjati fil jannah. Tidaklah matahari tenggelam sampai aku menapakkan kakiku di surga Allah Subhanahu wa taala yang pincang ini. Kaki yang pincang ini menapakkan kaki di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata beliau syahid di perang Uhud dan Nabi SAW mengatakan, saya melihatnya menapak di dalamnya dan dalam keadaan pincang. Ini adalah kaitan dengan Qawqal. Sa'ala rajul, ya, seseorang ini bertanya, yaitu bernama dengan Qawqal. Apa pertanyaannya? Qala ara'aita, apa pendapatmu? Atau maksudnya adalah beritahu saya bagaimana pandangan engkau, bagaimana penilaian engkau, dan bagaimana komentar engkau tentang pertanyaan yang akan saya sampaikan. Syekh Atiyah Muhammad Salim rahimahullah mengatakan, alimni wa akhbirni. Makna ara'aita maksudnya adalah ajarkan kepadaku dan beritahukanlah kepadaku. Ini adalah kaitan dengan ara'aita. Kemudian idza shallaitu as-shalawatil maktubat. Jika saya melakukan sholat wajib, yakni sholat 5 waktu dalam 1 hari 1 malam. Jadi bagaimana pendapatmu jika saya komitmen menjalankan sholat 5 waktu? Kemudian wasumtu ramadhana, dan saya juga menjalankan saum Ramadan. Saya menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan. Maksudnya adalah saya menjalankan sholat 5 waktu dan saya menjalankan saum ibadah Ramadan selama 1 bulan penuh. Nah, kaitan dengan bab sholat ini dan tentang saum ini mungkin bisa merujuk di hadis nomor 2 dan hadis nomor 3. Di hadis nomor ke-2 dan hadis nomor ke-3. Ya. Taib, kemudian berikutnya, setelah itu kata beliau, wa ahlaltul halala, dan saya menghalalkan yang halal. Al-Imam An-Nawawi secara ringkas menyebutkan, yang dimaksud dengan wa ahlaltul halala, saya menghalalkan yang halal adalah fa'altuhu mu'taqidan khillahu. Saya menjalankannya dengan keyakinan bahwa itu memang dihalalkan. Jadi wa ahlaltul halal adalah saya meyakini yang halal adalah halal dan tidak merubah menjadi haram, dan saya mengamalkannya dengan tidak ragu atas kehalalan tersebut. Sebab asy-syari, pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan yang menentukan halal dan haram adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Sehingga saya meyakini kehalalan tersebut. Sehingga tidak boleh seseorang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Kemudian wa haramtul harama, dan saya mengharamkan sesuatu hal yang diharamkan. Maksudnya adalah saya meyakini yang haram adalah haram dan tidak merubahnya menjadi halal, dan saya menjauhkannya dan tidak ragu atas keharaman tersebut. Syekh Atiyah Muhammad bin Salim rahimahullah menjelaskan, fa ihlalul halal wa tahrimul haram yambaghi an yu'lam annahu laisa lil 'abdi wa laisa lis-sa'il, innama huwa lillahi ta'ala. Hendaklah diketahui oleh kita semuanya bahwa menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram itu bukan hak prerogatif seorang hamba, bukan hak prerogatif yang bertanya, tetapi adalah itu merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala sebagai asy-syari, karena Allah itu adalah yang membuat syariat tersebut. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Yusuf ayat ke-40, inilah hukmu illa lillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah inilah hukum inilah hukmu illa lillah. Ketahuilah bahwa hukum ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala huwallazi yuhillul halal wa huwallazi yuharrimul haram. Allah lah yang menghalalkan yang halal dan yang mengharamkan yang haram. Ya. Kemudian kata Syekh Atiyah tersebut, dan barang siapa, ya, dan barang siapa yang mengambil bagian darinya untuk menghalalkan dan mengharamkan, sama juga dia mengajak dirinya pada posisi sebagai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang mentaati makhluk
dalam mengharamkan apa yang Allah Ta'ala tidak haramkan dan menghalalkan apa yang Allah Ta'ala tidak halalkan, maka dia telah mengambil sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kata Syi'atiyah. Sehingga ketika Rasulullah membacakan firman-Nya, apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Adi bin Hatim berkata, wahai Rasulullah, kami tidak menjadikan mereka sebagai Rob selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi SAW bersabda, apakah mereka mengharamkan atas kalian apa-apa yang halal dan kalian ikut mengharamkannya, dan mereka menghalalkan untuk kalian apa-apa yang haram lalu kalian juga menghalalkannya? Adi menjawab, benar. Nabi SAW bersabda, itulah peribadatan kalian kepada mereka. Disebutkan di dalam syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian setelah itu, walam azid ala dzalika syai'an, dan saya tidak menambah hal itu sedikit pun. Artinya saya cuma menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, sholat 5 waktu, dan saya menjalankan ibadah saum. Artinya saya mencukupkan yang wajib saja, dan saya meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya, dan tidak menambah dengan sunnah dan semisalnya. Syekh Atiyah Muhammad Salim mengatakan, fa inna aqalla ma yanbaghi 'alal muslim. Sesungguhnya yang paling minim bagi seorang muslim, ya, innama huwa ma jaa fi hadzal hadis, yaitu ya dengan mendatangi dengan melaksanakan apa yang terkandung dalam hadis ini, yang maksudnya adalah adaul wajibat wa tarkul muharramat, dengan menjalankan yang wajib dan menjauhi yang haram. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, beliau mengatakan, wa fil hadis dzikrul qiyami bil wajibat wa laysa fi dzikrul mustahabbat. Dalam hadis ini menyebutkan tentang pengamalan yang wajib tanpa menyebutkan pengamalan yang sunnah. Wa man kana kadzalika fahuwal muqtasid. Maka bagi orang ya yang menjalankan yang wajib saja dan tidak menjalankan yang sunnah, maka dia termasuk golongan al-muqtasid, termasuk golongan yang tengah-tengah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya. Di dalam Al-Qur'an ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, disebutkan summa awrasnal kitabal ladzi istafaina min ibadina. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang telah kami pilih di antara hamba-hamba kami. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, faminhum dhalimun. Ada di antara mereka yang menganiaya dirinya sendiri. Faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun. Lalu ada juga orang-orang yang pertengahan. Kemudian yang terakhir adalah wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah, dan ada di antara mereka adalah yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka wa fi'lil wajibat wa tarkil muharramat sababun fi dukhulil jannah. Menjalankan yang wajib kemudian menjauhi yang haram, maka di antara sebab dia dimasukkan ke dalam surga. Lakin al-ityan bin nawafil ma'al faraid yukammilu bihal faraid. Tetapi ketika kita menjalankan ibadah-ibadah sunnah di samping ibadah wajib yang memang kita lakukan, maka kesemuanya itu adalah ibadah sunnah yang kita lakukan itu sesungguhnya akan menyempurnakan ibadah yang wajib. Ini kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, idza lam yakun atammaha, jika dia tidak menyempurnakan salat wajib amalan-amalan wajib tersebut. Sehingga kata Syekh Ismail Al-Ansari, beliau mengatakan jawaju tarkil tatawu'at alal jumlah, dibolehkan meninggalkan hal-hal yang sunnah secara umum, idalam yakum min qabilit tahawun, tapi dengan syarat dia meninggalkan sunnah itu bukan karena meremehkan. Kalau meremehkan amalan sunnah, maka itu tentu tidak dibolehkan menurut agama kita, menurut syariat kita. Kemudian kata orang tersebut, qaul mengatakan a'adkhulul jannah, apakah saya akan masuk surga? Maksudnya adalah dengan saya menjalankan ibadah sholat, kemudian saya menjalankan ibadah saum, dan itu kan kewajiban. Kenapa tidak disebutkan zakat dan haji? Karena kalau zakat ada ketentuan, tidak semua orang wajib membayar zakat. Kalau haji kenapa? Tidak semua orang wajib menjalankan ibadah haji. Tapi kaitan dengan sholat dan saum, maka ini adalah semua kaum muslimin insya Allah mampu menjalankan ibadah ini, kecuali mungkin orang-orang yang memang punya udzur. Maka a'adkhulul jannah, apakah saya akan masuk surga? Qala, kemudian jawab Nabi, na'am, iya, yakni benar, kamu akan masuk surga jika kamu jujur dengan apa yang kamu katakan tersebut. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam riwayat lain, aflaha in sadaqa wa audakhalal jannata in sadaqa. Dia akan
Ya, aflah, dia akan termasuk orang yang beruntung jika dia benar, dan dia termasuk orang yang akan dimasukkan ke dalam surga jika dia benar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis yang barusan kita bahas, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah bahwa setiap muslim dituntut untuk selalu bertanya kepada ulama tentang syariat Islam, tentang kewajibannya dan apa yang dihalalkan dan diharamkan baginya jika hal tersebut tidak diketahui. Ini adalah pelajaran pertama yang sangat penting buat kita semuanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Perlunya kita selalu bertanya. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang memang tahu kaitan dengan hukum-hukum tersebut. Makanya kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlinya, kepada ahlu dzikri, orang yang tahu jika kalian tidak mengetahui. Itu pelajaran penting buat kita semuanya. Kita selalu bertanya. Kepada siapa? Kepada orang yang lebih tahu kaitan dengan ilmu agama, tentu kaitan dengan bab ini. Kemudian hadis yang kedua, hadis ini memberikan rincian tentang perbuatan apa saja yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga setelah dia bersyahadat tentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syahadat ini adalah sesuatu hal yang sangat penting buat kita semuanya. Dan ini merupakan perinci dari beberapa hadis yang bersifat umum. Ya, contohnya hadis riwayat Imam Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku, kata Rasul, akan masuk surga kecuali yang enggak mau, kecuali yang menolak. Qala ya Rasulullah wa man ya'ba. Wahai Rasulullah, siapa yang menolak tersebut? Siapa yang menolak? Kaitan dengan apa? Kaitan dengan ini. Siapa yang menolak? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kata Rasulullah, siapa yang taat kepadaku, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, maka kata Rasulullah, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Artinya apa? Artinya ini penjelasan. Hadis umum ini dijelaskan bahwa di antara ketaatan kepada Allah adalah menjalankan sholat 5 waktu, saum Ramadan. Kemudian di antara ketaatan kepada Allah, menghalalkan yang Allah halalkan dan mengharamkan yang Allah haramkan. Bahkan dalam hadis lain mengatakan, man mata wa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja di antara kalian yang meninggal dunia dan dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Dalam hadis lain, man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan menyekutukan Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Wa qultu ana wa man mata la yusyrik billah syai'an dakhalal jannah. Kemudian ya, ketika itu beliau mengatakan bahwa siapa yang meninggal dunia ya, dan dia tidak menyekutukan Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Hadis-hadis ini adalah hadis umum. Ya. Maknanya adalah masih bersifat umum. Siapa yang mengucapkan syahadat, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, bahwa orang bertauhid kepada Allah, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Tetapi bertauhid dengan benar seperti apa? Ini pertanyaannya. Maka dijelaskan oleh hadis-hadis yang lain. Salah satunya hadis yang kita bahas ini. Bahwa di antaranya adalah tauhid yang benar itu setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia juga adalah berkewajiban menjalankan sholat dan ibadah Ramadan, serta menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Amalan dalam hadis ini hanya contoh saja. Masih banyak amalan lain yang akan menyebabkan dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan ya, kaitan dengan tokoh salaf bernama Imam Wahab bin Al-Munabbih, bahwa waqila li Wahab bin Al-Munabbih, pernah ditanya, pernah dikatakan kepada Wahab bin Al-Munabbih, alaisa la ilaha illallah miftahul jannah, bukankah ucapan la ilaha illallah itu merupakan pintu surga? Maka qala bala, kata beliau Wahab bin Al-Munabbih mengatakan, iya betul, bahwa la ilaha illallah kunci surga. Kata beliau, walakin laisa miftahun illa lahu asnanun. Maka kata beliau, tidak ada kunci kecuali kunci itu ada geriginya, ada giginya kunci tersebut. Kata beliau, fa in ji'ta bimiftahin lahu asnan futihalak. Jika kamu ya, kata beliau, jika kamu membawa kunci yang bergerigi, maka setelah itu maka futihalak, maka pintu itu akan terbuka. Wa idza lam yuftah wa illa lam yuftahlak. Tapi kalau kunci itu tanpa gerigi, maka pintu tersebut tidak akan terbuka. Maka inilah yang diumpamakan. Maka la ilaha illallah itu ibarat kunci, sedangkan amal ibadah yang kita lakukan ibarat gerigi dari kunci tersebut.
Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini adalah sesungguhnya menjelaskan hadis-hadis yang bersifat umum, yaitu bahwa amalan soleh akan menyebabkan kita masuk surga. Kemudian pelajaran ketiga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjadi penguat dan penegas atas konsep yusrul Islam, bahwa Islam itu adalah agama yang mudah. Berbicara tentang konsep yusrul Islam, kemudahan Islam. Islam memberikan kabar gembira kepada umatnya bahwa jalan menuju surga itu sebenarnya mudah, yakni dengan menjalankan yang pokok dalam kait teks agama, walaupun tidak ditambah dengan amalan sunnah. Itu sudah cukup mengantarkan ke surga sesuai dengan janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bahwa ini menunjukkan tentang yusrul Islam. Islam itu adalah agama yang sangat mudah. Islam itu adalah kemudahan yang diberikan oleh Islam kepada kita. Makanya ya, disebutkan dari Talha bin Ubaidillah, disebutkan anna Arabiyan ja'a ila Rasulullah. Ada seorang Arab pedalaman datang kepada Nabi SAW, sa'irur ra'si, dalam keadaan rambutnya kusut. Faqala ya Rasulullah, akhbirni ma faradallahu alayya minas shalah. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang salat apa saja yang Allah wajibkan kepadaku. Faqala, Rasul menjawab, as-salawatul khams, yaitu salat 5 waktu. Illa an tatawwa syai'a, kecuali kalau kamu mau menambah, sisanya itu adalah amalan sunnah. Salat yang wajib 5 waktu, tapi di situ ada amalan-amalan sunnah, ada salat sunnah yang bisa kita lakukan. Itu adalah tatawwu namanya. Faqala akhbirni ma faradallahu alayya minas shiyam. Ya Rasulullah, informasikan kepada saya tentang kewajiban ibadah saum yang harus saya lakukan. Faqala syahrul Ramadan illa an tatawwa syai'an. Kata Rasulullah, cukup dengan kamu melaksanakan puasa Ramadan kecuali kamu mau menjalankan sunnahnya. Faqala akhbirni bima faradallahu alayya minaz zakah. Informasikan kepadaku ya Rasulullah apa yang Allah wajibkan kepadaku tentang zakat. Faqala, kemudian Rasul menjawab, fa akhbarahu Rasul sallam, Rasul mengatakan syara'i al-Islam, tentang syariat-syariat Islam. Qala, kemudian ya setelah itu lalu Rasulullah SAW mengabarkan tentang aturan-aturan Islam, dan laki-laki tersebut mengatakan, ya, kata tersebut, walladzi akramaka, ya, walladzi akramaka la atatawwa'u syai'an wa la anqusu mimma faradallahu alayya syai'an. Maka kata orang tersebut, demi Allah yang telah memuliakanku, saya tidak akan melakukan yang sunnah dan saya juga tidak akan mengurangi amalan-amalan wajib. Ini dikatakan oleh orang Arab Badu tersebut. Kemudian faqala Rasul mengatakan, aflaha in sadaqa. Sungguh dia akan berbahagia jika dia benar, jika dia jujur, jika dia apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan keluar dari hati sanubari dia. Audakhalal jannata in sadaqa, dan dia akan dimasukkan ke dalam surga jika dia termasuk orang-orang jujur. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini disebutkan salat dan saum. Salat adalah amalan yang tidak melelahkan. Tidak lama dan caranya pun sudah ada, tinggal ikut pedoman saja. Tidak bisa berdiri, maka bisa sambil duduk. Tidak bisa duduk, maka dia bisa sambil berbaring. Dan jika berbaring pun sangat susah, maka dia cukup dengan isyarat saja ketika dia sholat. Ini adalah ketika kita berbicara tentang sholat. Sehingga sholat ini adalah ibadah yang harus kita lakukan dalam kondisi apapun. Bahkan ketika sebagian syarat sah sholat tidak ada, maka kita tetap diwajibkan untuk menjalankan sholat. Kemudian ibadah saum adalah amalan yang tidak berongkos. Hakikatnya hanya pemindahan jam makan saja dan justru menyehatkan kita. Kalau sedang ada udzur, boleh kita tidak berpuasa tapi diganti di hari lain. Zakat hanya diwajibkan kepada jenis harta tertentu. Itu pun jika sudah mencapai nisab, ya, atau batas minimal seseorang mengeluarkan zakat. Dan jika belum mencapai nisab, maka tidak wajib. Haji juga diwajibkan bagi yang mampu finansial dan fisik. Jika dalam keadaan tidak mampu secara finansial dan fisik, maka dia tidak wajib. Ternyata betapa mudahnya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun jalan menuju siksa dan azabnya begitu mahal dan juga sulit, juga dengan dampak dunia yang mengerikan. Contoh, mencuri telah membutuhkan keberanian dengan segudang risiko yang mematikan, seperti potong tangan dan lain sebagainya, atau penjara bahkan amuk masa. Berzina membutuhkan modal untuk membayar pelacur, ya. Kalaupun tidak dibayar, serentetan risiko tetap menjadi menanti, yaitu penyakit AIDS dan lain sebagainya, hamil di luar nikah, penyakit kelamin dan lain sebagainya. Mabuk, meminum khamr juga membutuhkan biaya untuk membeli minuman keras tersebut. Kalaupun gratis, mabuk tetaplah merusak otak dan tubuh bagi pelakunya.
membunuh manusia secara tidak hak, juga demikian memberikan dampak yaitu hukuman mati menantinya. Ternyata betapa berat segala amalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaitan dengan konteks hadis ini harus menjadikan pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil, bahwa Islam itu adalah agama yang sangat mudah. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian pelajaran keempat yang bisa kita ambil dari hadis yang barusan kita bahas. Hadis ini mendidik kita tentang pentingnya berdisiplin dalam konteks syariat, atau disebut dengan al-indibat asy-syar'i. Kita komitmen, kita disiplin kaitan dengan aturan syariat. Walaupun disiplin dengan perkara yang wajib dan disiplin menjauhi yang haram, itu tetap sebuah kemuliaan yang telah dihargai dan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jika ditambah disiplin pula terhadap perkara yang sunnah dan menjauhi hal yang makruh dan syubhat. Ini adalah tentu lebih baik lagi. Ketika kita komitmen menjalankan yang wajib, menjauhi yang haram, itu saja sudah mendapatkan kemuliaan. Apalagi jika ditambah dengan kita menjalankan ibadah-ibadah sunnah, menjauhi yang makruh dan syubhat. Sehingga pelajaran sekali lagi yang keempat adalah al-indibat asy-syar'i. Kita harus komitmen berdisiplin terhadap hukum syariat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Disiplin kepada syariat pada zaman penuh fitnah ini tentu adalah bukanlah hal yang ringan. Ini tentu sangat berat. Banyak rintangan, ujian dan begitu keras perlawanan. Baik dilancarkan oleh musuh-musuh Islam dan kaki tangan mereka, baik juga dilancarkan oleh para juhala, orang-orang bodoh dalam tubuh umat Islam itu sendiri. Maka bersiaplah disebut sebagai ekstrim, fundamentalis, garis keras dan lain sebagainya. Ketika kita komitmen al-indibat asy-syar'i yang ada kita lakukan. Maka Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, bada al-islamu ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba. Islam itu adalah dianggap terasing dan akan kembali seperti terasing, dan maka beruntunglah orang-orang yang terasing tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini ketika kita berbicara tentang poin keempat, pelajaran bisa kita ambil dari hadis ini. Kemudian yang kelima, hadis ini juga menjadi bukti dan penguat bagi pihak yang berpandangan bahwa amal soleh itu akan menyebabkan dia masuk surga. Allah berfirman di dalam Al-Quran, alladzina tatawaffahumul malaikah, yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat. Thayyibina, kemudian alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik. Kemudian yaquluna salamun alaikum, maka para malaikat mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, keselamatan buat kalian. Udkhulu al-jannata bima kuntum ta'malun, masuklah ke dalam surga atas apa yang kalian lakukan selama di dunia. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, watuwadduna, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wanudu antilkumul jannah, dan diserukan kepada mereka, itulah surga, urithumuha, yang telah diwariskan kepadamu, bima kuntum ta'malun, atas apa yang mereka lakukan. Ayat ini dan ayat lain menjadikan pelajaran buat kita semuanya, bahwa amal soleh itu akan menyebabkan kita masuk surga. Jadi dari ayat ini kalau kita kita pahami bahwa, ya, masuk surga itu manusia bisa dilakukan dengan amal soleh yang dilakukan. Tetapi ada hadis-hadis lain dan ada sebagian yang mengatakan bahwa seseorang masuk surga itu bukan karena amal soleh, tapi karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini seolah-olah bertolak belakang. Memang ada hadis Nabi SAW, lan yunajja ahadan minkum amaluhu. Kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun di antara kalian yang akan diselamatkan oleh amal perbuatannya. Qalu, para sahabat mengatakan, wala anta ya Rasulullah, bagaimana engkau ya Rasulullah? Wala ana, kata Rasul, termasukku. Illa an yataghammadaniyallahu birahmah, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala merimpahkan rahmatnya kepadaku. Dari Jabir bin Abdullah, aku mendengar Rasul bersabda, la yudkhilu ahadan minkum amaluhu al-jannah wa la yujiruhu minan nar. Tidak akan menyelamatkan, tidak akan menyebabkan tidak ada amalan yang menyebabkan dia masuk surga. Amal soleh kamu tidak memasukkan ke dalam surga dan tidak menjauhkan kamu dari api neraka. Wala ana illa birahmatin minallah, termasuk juga saya kecuali karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah, seolah-olah kedua dalil ini bertentangan. Amal soleh tidak memasukkan ke surga. Kenapa? Masuk surga karena karena kasih sayang Allah. Tapi dalam ayat-ayat tadi yang disampaikan bahwa amal soleh itu menyebabkan dia masuk surga. Bagaimana kita mengkompromikan hadis ini? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan
menurut zahir hadis ini, menurut tekstual hadis ini, menunjukkan bagi ahlul haq bahwasanya seseorang tidak berhak mendapatkan pahala dan surga karena amal ibadahnya. Adapun firman Allah yang tadi disebutkan, kalau kita lihat dari hadis ini bahwa seseorang tidak akan masuk surga karena amalannya. Sedangkan ayat yang tadi kita sampaikan, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke dalam surga atas apa yang kalian lakukan. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun, dan itulah surga yang diwariskan kepada kalian atas apa yang kalian lakukan. Dan ayat-ayat semisal dengan itu, bahwa amal soleh itu annal a'mal yudkhalu biha al jannah, bahwa amal soleh itu akan menyebabkan dia masuk surga. Fala yu'aridu hadhil ahadis, maka hadis-hadis yang berbicara tentang ini, bahwa seseorang tidak akan masuk surga dengan amal soleh, tapi masuk surga karena rahmat Allah, maka hadis-hadis yang semisal dengan itu, maknanya adalah anna dukhulal jannata bisababil a'mal. Maka kata beliau, bahwa seseorang masuk surga itu karena sebab amal. Summa taufiq lil a'mal wal hidayati lil ikhlasi biha. Kemudian ketika dia mengamalkan amal soleh tersebut, maka Allah memberikan taufik kepada orang tersebut untuk mengamalkan amal soleh dan hidayah, serta diberikan keikhlasan. Wa qabuluha bi rahmatillah wa fadli. Maka seseorang diterima amal ibadah itu karena karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Fayasihu annahu lam yudkhil mubijarradil amal. Maka sehingga bisa dikatakan betul bahwa seseorang masuk surga bukan hanya karena amal. Wa huwa muradul hadis, dan itulah maksud daripada hadis-hadis itu. Wa yasihu annahu dakhala bil a'mal ay bisababiha wa hiya minar rahmah. Maka bisa jadi maknanya juga adalah bahwa seseorang masuk ke surga dengan amal-amalnya, yaitu dengan sebab-sebabnya, dan itu adalah bagian dari rahmat Allah itu sendiri. Ini ketika kita berbicara tentang ayat-ayat dan hadis ini. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, memang antara ayat dengan hadis ini sesungguhnya tidak bertolak belakang. Bahwa seseorang memang betul tidak bisa masuk surga hanya karena amal soleh, tetapi dia masuk surga karena rahmat Allah dan karunia-Nya. Dan seseorang tidak akan bisa mendapatkan rahmat dan karunia Allah kecuali dia mengamalkan amal soleh yang diperintahkan Allah kepada dan Rasul-Nya. Syekh Ismail Haqqi Al-Istanbuli Al-Hanafi rahimahullah mengatakan, ketika berbicara tentang ini, maka tidak pula saya dimasukkan ke surga karena amal, kecuali dengan rahmat Allah. Maksudnya adalah bukan berarti meremehkan urusan amal, tetapi ini dalam rangka meniadakan keterberdayaan dengan amal tersebut, dan penjelasan bahwa amal itu disempurnakan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya antara ayat dan hadis-hadis Nabi seperti ini tidak ada pertentangan. Manusia dimasukkan ke dalam surga karena rahmatnya yang diperoleh melalui sebab-sebab mendapatkan rahmat tersebut, yaitu amal soleh yang dilakukan. Dan amal soleh adalah bagian dari rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya adalah kalau kita berbicara tentang hadis-hadis ini, sesungguhnya tidak bertolak belakang. Kemudian berikutnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil, bahwa keinginan dan perhatian besar dari para sahabat serta kerinduan mereka terhadap surga serta upaya mereka dalam mencari jalan untuk mencapai ke sana. Dan ini harus selalu kita miliki. Bahwa kita dimasukkan ke dalam surga, kita berharap surga Allah Subhanahu wa taala, itu harus selalu kita miliki. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pelajaran dari hadis ini, penghalalan dan pengharaman merupakan aturan syariat, tidak ada yang berhak menentukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis yang barusan kita bahas, ada ayat-ayat yang sesuai dengan tema hadis ini. Yang pertama adalah evaluasi diri atau muhasabatun nafs. Kita selalu mengevaluasi diri kita, sejauh mana amalan soleh yang sudah kita lakukan. Maka kata Allah di dalam surat 59, surat Al-Hasyr ayat ke-18 disebutkan, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dalam ayat ini disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri melihat apa yang sudah kamu lakukan untuk esok. Ini harus selalu kita mengevaluasi diri. Kemudian yang kedua, rindu surga. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat ketiga, surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil kafirin uiddat lil muttaqin. Mohon maaf. Maka kita disuruh untuk bersegera menuju ampunan dan surga Allah. Artinya kita harus selalu rindu kepada surga. Kemudian yang ketiga adalah tema-tema hadis yang sesuai dengan ayat itu adalah bahwa hendaklah kita selalu memperhatikan halal haram dalam kehidupan kita.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat 66, surat At-Tahrim ayat pertama. Ini teguran dari Allah kepada Rasulullah SAW. Ya ayyuhan nabiyyu, lima tuharrimu ma ahlallahu laka tabtaghi mardat azwajik. Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan? Karena mengharapkan keriduan daripada istri-istrimu. Ini menunjukkan bahwa kita semuanya harus selalu memperhatikan halal haram dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita terjerumus kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekira itu saja mungkin kajian hadis arba'in nomor ke-22 yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan amal soleh, dan mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan karunia dan rahmat Allah, dan sebab-sebab kita mendapatkan karunia dan rahmat Allah yaitu amal soleh yang kita lakukan. Kita selalu semangat untuk belajar, kita selalu semangat untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki sebagai salah satu sarana kita mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabilil haq, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallahi wa fathun qarib, ihdinas siratal mustaqim, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.